Akuntansi A19 Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan kali ini, saya Johan Rici Purba dengan NIM 72114190006, dosen pengampu Prabowo Yudo Jayanto SEMSI, ingin mempresentasikan mengenai bab 10, yaitu implikasi etis dari teknologi informasi. Sebelum kita membahas materi, ada 8 pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu ada cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Kemudian ada moral, etika, dan hukum. Yang ketiga ada meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Selanjutnya yang keempat ada kebutuhan akan budaya etika. Yang kelima itu ada alasan dibalik etika komputer. Yang keenam ada audit informasi. Ketujuh, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Dan kedelapan itu ada etika dan CEO. Yang pertama ada cakupan perspektif versus cakupan deskriptif. Cakupan perspektif adalah pendekatan jenis ini yang lebih baik untuk menampilkan materi untuk memasukkan dunia bisnis. Pelaku bisnis pada umumnya dan spesialis informasi pada khususnya memiliki tanggung jawab dalam bertugas di dalam batasan etis. Kalau cakupan deskriptif menjelaskan bagaimana hal-hal yang sedang dilaksanakan. Tujuannya adalah untuk memberikan jalan yang dapat diikuti para profesional bisnis dan sistem informasi masa depan. Selanjutnya itu ada moral, etika, dan hukum. Nah, moral sendiri adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Atau dengan arti lain, institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Selanjutnya ada etika. Etika adalah kepercayaan, standar, atau teladan yang mengarahkan yang merasuk ke dalam diri seseorang atau masyarakat. Berbeda dengan moral, etika bisa jadi bervariasi dari komunitas dengan komunitas lain. Kemudian ada hukum. Hukum adalah peraturan perilaku formal yang ditetapkan oleh otoritas yang berwenang, seperti pemerintah terhadap subjek atau warga negaranya. Selama sekitar 10 tahun penggunaan komputer ini di bidang bisnis dan pemerintahan. Selanjutnya itu ada undang-undang komputer di Amerika. Undang-undang ini terfokus pada berbagai hak batasan yang berkaitan dengan akses data, khususnya data kredit, data yang dipegang oleh pemerintah, privasi, kejahatan komputer, dan paten peranti lunak. Selanjutnya ada undang-undang peranti lunak di Uni Eropa. Parlemen Uni Eropa mengusulkan agar standar paten peranti lunak yang lebih ketat dibandingkan standar Amerika Serikat ditetapkan. Proposal ini mencetuskan berbagai diskusi dan ketidaksetujuan dan peraturan untuk patentabilitas menentukan yang ditetapkan pada komputer. Selanjutnya itu ada Undang-Undang Privasi Pribadi di Republik Rakyat Cina. Pada saat ini pemerintah Cina sedang berfokus untuk menerapkan peraturan penggunaan komputer dan internet. Peraturan ini menyatakan bahwa penggunaan perangkat ini tidak boleh mengganggu keamanan negara, kepentingan sosial, kepentingan warga negara yang berasas hukum dan privasi. Selanjutnya meletakkan moral, etika, dan hukum pada tempatnya. Penggunaan komputer di bisnis diarahkan oleh nilai moral, etis manajer, spesialis informasi, dan pengguna, serta hukum yang berlaku. Hukum adalah yang termudah untuk diinterpretasikan karena bersifat tertulis, tetapi etika tidak terdefinisi demikian tepatnya, dan mungkin bahkan tidak disetujui oleh semua anggota masyarakat. Wilayah etika komputer yang kompleks inilah yang saat ini sangat banyak diperhatikan. Yang keempat itu ada kebutuhan akan budaya etika. Opini ini dipegang secara luas di dunia bisnis, bahwa bisnis merefleksikan kepribadian dari pemimpinnya. Sebagai contohnya seperti pengaruh James Carpeni pada JCPenney, John
Peterson di National Cash Register atau NCR, atau Thomas G. Watson SR di IBM menentukan kepribadian dari perusahaan-perusahaan tersebut. Di masa kini, CEO perusahaan seperti FedEx, Southwest Airlines, dan Microsoft memiliki pengaruh yang amat penting pada organisasinya, sehingga masyarakat cenderung memandang perusahaan tersebut seperti CEO-nya. Selanjutnya itu, bagaimana budaya etika diterapkan? Para eksekutif dapat mencapai implementasi ini melalui 3 tingkat. Pertama itu ada kredo perusahaan, yaitu konsep etika termasuk untuk meyakinkan ke seluruh organisasi dan turun ke jajaran bawah sehingga menyentuh setiap karyawannya. Kemudian yang kedua itu ada program etika, yaitu upaya aktivitas didesain untuk memberikan petunjuk kepada karyawan untuk menjalankan kredo perusahaan. Kemudian yang C-nya itu ada kode perusahaan yang disesuaikan, merancang sendiri kode etik perusahaan mereka. Kemudian bagaimana budaya etika yang keduanya itu ada kredo perusahaan memberikan dasar untuk melaksanakan program etika perusahaan. Kode etika tersebut menggambarkan perilaku tertentu yang diharapkan dapat dilaksanakan para karyawan perusahaan dalam berinteraksi satu sama lain. Kemudian yang kelima ada alasan dibalik etika komputer. Alasan ini didefinisikan James Moore. Ada 3 alasan. Pertama itu ketentuan secara logis, yaitu kemampuan untuk memprogram komputer melakukan hampir apa yang ingin kita lakukan. Kemudian yang kedua itu ada faktor transformasi, yaitu etika didasarkan pada fakta bahwa komputer dapat mengubah cara kita mengerjakan sesuatu, contoh yaitu email. Kemudian yang terakhir itu ada faktor ketidaktampakan. Ketidaktampakan ini memberikan kesempatan terjadi nilai-nilai programmer yang tidak tampak, perhitungan rumit yang tidak tampak, penyalahgunaan yang tidak tampak. Selanjutnya audit informasi, yaitu menyusun etika pemegang komputer. Satu kelompok dapat memegang peran yang amat penting. Perusahaan-perusahaan yang lebih besar memiliki staf tersendiri yang berfungsi sebagai auditor internal. Terdapat 4 jenis aktivitas audit. Yang pertama itu ada audit finansial, operasional, audit berkelanjutan, dan desain pengendalian internal. Selanjutnya itu ada yang ketujuh, menerapkan etika dalam teknologi informasi. Kode etik itu menunjukkan kerangka tulisan yang menuliskan keharusan untuk masing-masing bagian, yaitu pertama ada keharusan moral umum, kemudian yang kedua tanggung jawab profesional yang lebih spesifik, ketiga keharusan kepemimpinan organisasi, keempat keputusan terhadap kode. Selanjutnya itu ada pendidikan etika komputer, yaitu program pendidikan yang berisi edukasi formal dalam etika komputer, tersedia dari beragam sumber mata kuliah di perguruan tinggi, program profesional, dan program edukasi swasta. Selanjutnya itu kode etik profesional rekayasa peranti lunak. Kode ini mencatat pengaruh penting yang dapat menerapkan para ahli peranti lunak pada sistem informasi yang terdiri atas ekspektasi di 8 hal penting. Pertama ada masyarakat, klien, dan atasan, produk, penilaian, manajemen, profesi, college, dan diri sendiri. Dan yang ke-8 terakhir itu ada etika CEO. CEO adalah orang yang tepat untuk memimpin upaya yang untuk memenuhi tujuan pelaporan ini. Pelaporannya itu sebagai berikut, yaitu mencapai tingkat pemahaman yang lebih baik akan pemahaman prinsip-prinsip akuntansi. Selanjutnya mempelajari sistem informasi akuntansi yang menyelesaikan laporan keuangan dan mengambil tindakan perbaikan. Kemudian mendidik eksekutif perusahaan mengenai sistem keuangan. Selanjutnya itu mengintegrasikan ke dalam sistem informasi alarm yang memperingati eksekutif. Selanjutnya itu adalah berperan dalam memberikan informasi keuangan kepada elemen lingkungan, mengendalikan dengan ketat keuangan.